Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis konsep digital marketing strategi pada Starbucks. Perkenalkan, saya Komang Sinta Krismayanti dari kelas MJ 510. Pemasaran digital dapat diartikan sebagai proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Peran strategi pemasaran digital yaitu memberikan arahan ke depan, kemudian meningkatkan brand awareness, kemudian menjangkau target pasar, kemudian meningkatkan penjualan dan hubungan dengan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Konsep strategi pemasaran digital merupakan bentuk perencanaan untuk memanfaatkan berbagai saluran digital guna mencapai tujuan bisnis. Tujuannya salah satunya adalah mengidentifikasi target pasar yang tepat, kemudian menjangkau audiens yang lebih luas, kemudian membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui teknologi. Kemudian fungsinya yaitu sebagai pedoman pemasaran produk, kemudian sebagai alat kontrol dan pengawasan, kemudian memberikan arahan jalanan dan sebagai standar evaluasi kinerja perusahaan atau bisnis. Kemudian terkait dengan model perencanaan soft stack, yaitu model perencanaan pemasaran dalam bidang digital marketing yang dapat membantu dalam perencanaan pemasaran untuk memperluas pemasaran produk. Terdapat 6 tahapan model perencanaan soft stack, yaitu yang pertama situasi analisis, yang artinya melihat situasi dari proses pemasaran yang sedang berjalan pada perusahaan. Yang kedua objektif, yaitu fokus terhadap tujuan-tujuan yang terukur. Kemudian yang ketiga, yaitu strategi, yaitu cara perusahaan mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu taktik, yaitu penjabaran detail dari tahap yang akan dilakukan untuk pelaksanaan sebuah strategi. Kemudian yang kelima action, yaitu menjalankan taktik yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi yang terukur. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol, yaitu tahapan untuk memeriksa atau mengevaluasi secara berkala apakah action sesuai dengan tujuan perusahaan sudah berhasil atau belum maksimal. Pada kali ini, saya akan melakukan analisis penerapan strategi pemasaran digital pada Starbucks. Nah, Starbucks ini merupakan jaringan kedai kopi global terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi, perusahaan ini dikenal sebagai pelopor budaya kopi modern yang menjual berbagai minuman dan juga merchandise dengan fokus pada pengalaman pelanggan, kenyamanan, dan kualitas. Yang pertama yaitu elemen situation analysis. Yang pertama, customer insight. Jadi, demografi usia pelanggan Starbucks umumnya berkisar antara 22 hingga 60 tahun. Secara geografis, gerai Starbucks tersebar di Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Tiongkok. Nah, Starbucks juga memanfaatkan perilaku pelanggan dengan program penghargaan yang populer pada tahun 2019. Kemudian dengan status sosial ekonomi yang tinggi dan berorientasi profesional, target pasar Starbucks adalah orang-orang yang sibuk berprestasi dan suka berpetualang dengan anggaran yang cukup untuk dibelanjakan. Kemudian yang kedua yaitu analisis kompetitor. Jadi Starbucks memiliki banyak kompetitor yang menawarkan harga lebih rendah, seperti Dunkin', McDonald's, Luckin Coffee, Costa Coffee, dan Dark Roast. Namun sampai saat ini eksistensi Starbucks masih memimpin pasar kopi secara global. Hal ini dikarenakan Starbucks itu mampu menawarkan suasana kafe yang nyaman untuk bekerja dan bersantai. Selain itu, Starbucks juga memiliki reputasi produk yang berkualitas tinggi dan berfokus pada inovasi produk dan keberlanjutan. Kemudian yaitu yang ketiga current channel. Jadi strategi pemasaran yang dilakukan Starbucks tidak hanya melalui gerai dan drive-thru, tetapi juga menggunakan marketplace seperti Shopee Food, Gojek, Grab, TikTok Shop, dan Tokopedia. Selain itu, Starbucks juga memiliki aplikasi yang mengintegrasikan gerai dan aplikasi mobile web yang disebut dengan mobile order. Selain itu, Starbucks juga bekerja sama dengan supermarket melalui kemitraan untuk menjual produk kopinya. Kemudian yang keempat yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Jadi, citra merek yang kuat dengan moto to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Menawarkan berbagai macam produk kopi yang berkualitas tinggi dan tersebar di 38.000 gerai. Kemudian menerapkan sistem daur ulang sebagai komitmen keberlanjutan untuk mengurangi limbah. Dan juga aktif di berbagai platform menggunakan konten visual menarik dan kampanye interaktif untuk terhubung dengan audiens muda.
Yang kedua yaitu weakness. Harga produk yang tinggi sehingga tidak semua pelanggan dan jenis pasar membeli produknya. Kemudian meskipun global, lebih berfokus pada pasar domestik Amerika Serikat. Kemudian fokus utama pada kopi yang dapat berdampak pada pemasaran digital menjadi rentan terhadap perubahan tren minuman. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities, yaitu dengan tingkat pelanggan yang tinggi menjadi peluang besar bagi pertumbuhan perusahaan. Antara tahun 2022 hingga 2032, pasar langganan kopi diprediksi akan tumbuh dengan CAGR sebesar 10,9% dan mencapai nilai 1,98 miliar dolar. Terdapat juga peluang bagi Starbucks untuk mengembangkan dan memasarkan lebih banyak teh serta minuman non-kopi lainnya seiring dengan perubahan preferensi konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu trades, yaitu pesaing kopi dengan kopi berbiaya lebih rendah seperti kopi kenangan, Luckin Coffee, dan lain-lain menggunakan strategi digital yang agresif. Nah, kenaikan harga biji kopi juga dapat mempengaruhi profitabilitas dan kenaikan harga di aplikasi yang bisa mengurangi pesanan Starbucks. Nah, Starbucks juga memiliki desain yang unik. Hal ini membuat peniruan atau produknya menjadi relatif lebih mudah bagi kompetitor. Kemudian yang kedua yaitu elemen objektif. Yang pertama yaitu Shell, meningkatkan penjualan dengan meningkatkan penggunaan aplikasi Starbucks, kemudian meningkatkan promosi pada marketplace dan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu Serve, yaitu meningkatkan nilai layanan dengan cara memberikan pengalaman third place yang konsisten, baik online maupun offline kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu Speak, yaitu cara berinteraksi dengan pelanggan dengan meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui konten pemasaran yang terukur dan personalisasi. Kemudian save, yaitu meminimalkan biaya yang dikeluarkan dengan memaksimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, misalnya melakukan promosi secara langsung melalui akun media sosial. Kemudian sizzle, yaitu meningkatkan nilai tambah terhadap produk dengan mempertahankan citra merek sebagai kopi premium dan memberikan diskon atau reward kepada pelanggan. Kemudian elemen strategi. Yang pertama yaitu segmentation, yaitu pengelompokan segmentasi pasar digunakan Starbucks, yaitu segmentasi geografis, demografis, serta psikografi dan segmentasi perilaku. Nah, pada geografis, yaitu fokus utama pada area perkotaan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan bandara. Nah, Starbucks juga menyesuaikan menu lokal di berbagai negara, misalnya matcha latte di Asia atau dolce latte di berbagai wilayah tertentu. Kemudian, rata-rata pelanggan Starbucks adalah yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Nah, Starbucks juga menargetkan orang-orang dengan gaya hidup sibuk, modern, dan menghargai status sosial. Selain itu, Starbucks juga menargetkan pelanggan dengan loyalitas tinggi yang mencari kenyamanan dan konsistensi rasa. Kemudian targeting. Jadi penentuan target pasar Starbucks dilakukan yaitu pada masyarakat yang berada di usia 18 sampai dengan 44 tahun. Kemudian pelanggan yang membutuhkan ruang kerja nyaman dengan koneksi Wi-Fi yang stabil, serta pelanggan yang tidak keberatan membayar harga premium demi kenyamanan, kualitas, dan layanan yang cepat. Kemudian yaitu positioning, yaitu Starbucks menempatkan bisnisnya dengan jargon yang sangat terkenal, yaitu the third place atau tempat ketiga. Kemudian meskipun produk yang dijual premium, Starbucks tetap mudah dijangkau di hampir setiap sudut kota besar. Nah, Starbucks juga mempertahankan keunggulan dalam personalisasi produk seperti memberi nama pelanggan di cup kopi. Kemudian selain itu, Starbucks juga memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang peduli lingkungan dan kesejahteraan petani kopi. Kemudian elemen taktik. Yang pertama yaitu produk yang ditawarkan, berupa kopi, minuman racikan, makanan segar, teh, dan minuman siap minum, serta merchandise seperti tumbler dan gelas. Kemudian untuk harga yang ditawarkan adalah rata-rata harga kopi Starbucks yang dijual di gerai resmi berkisar antara 40.000 hingga 70.000 per gelas. Harga ini juga ditentukan berdasarkan jenis minuman dan ukuran gelas. Nah, untuk tempat pemasaran produknya itu melalui gerai atau kafe Starbucks, kemudian supermarket seperti Hypermart, Carrefour, Alfamart, Indomaret, dan lainnya, serta marketplace. Kemudian untuk promosi Starbucks, jadi itu melalui diskon GrabFood atau GoFood dan Shopee Food, serta voucher TikTok. Kemudian ada diskon dengan pembayaran melalui bank, kemudian diskon melalui Starbucks Mobile Order, serta promo pada hari-hari tertentu. Kemudian elemen actions,
Yang pertama yaitu implementasi mobile app dan digital ekosistem. Jadi Starbucks berfokus pada eksekusi aplikasi mobile order Starbucks untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Nah, Starbucks juga menerapkan teknologi AI berupa Deep Brew untuk memberikan rekomendasi menu bagi pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran berbasis media sosial, yaitu Starbucks menggunakan strategi digital melalui konten visual seperti Instagram, YouTube, TikTok dengan fokus kampanye visual misalnya seperti What's Your Name atau Red Cup Contents. Kemudian yang ketiga yaitu program loyalitas dengan memberikan reward berupa bintang atau poin kepada pelanggan setiap kali transaksi. Kemudian rewards tersebut dapat ditukarkan dengan makanan, minuman, atau merchandise lainnya. Selain itu, Starbucks juga memberikan keuntungan eksklusif seperti hadiah ulang tahun dan akses promo khusus. Yang keempat, strategi produk dan harga. Nah, Starbucks juga selalu menjadwalkan peluncuran produk musiman seperti pumpkin spice latte, kemudian ada peppermint mocha, dan salted caramel mocha, serta varian lainnya untuk menjaga ketertarikan pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu manajemen operasional dan pengalaman di toko. Starbucks juga selalu memastikan pekerjaannya selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Mulai tahun 2024, Starbucks menerapkan Serene Craft System untuk mempercepat pembuatan minuman dan makanan serta meningkatkan pengalaman barista atau pelanggan. Kemudian elemen kontrol. Pada elemen ini, yang pertama yaitu untuk mengukur indikator keberhasilan, yaitu dapat melalui pertumbuhan penjualan di gerai atau online, kemudian interaksi di medsos, kampanye digital, dan partisipasi komunitas, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua yaitu teknologi Deep Brew. Jadi, teknologi Deep Brew ini merupakan platform AI Starbucks yang bertujuan untuk memantau stok bahan baku secara otomatis, serta memantau ulasan aplikasi serta merespon keluhan dengan cepat. Kemudian untuk kualitas layanan itu juga dengan melakukan survei secara rutin kepada pelanggan untuk menilai interaksi dengan barista atau pekerja lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap produk yang dijual. Kemudian, rekomendasi strategi pemasaran digital. Yang pertama, memanfaatkan data pelanggan dari aplikasi mobile order Starbucks untuk memberikan rekomendasi minuman sesuai dengan preferensi. Kemudian memperluas jangkauan audiens dengan konten lokal dengan berkolaborasi dengan seniman lokal. Kemudian mengintegrasikan program loyalty dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk memberikan merchandise eksklusif serta meningkatkan strategi konten pada media sosial dengan mengikuti tren masa kini. Kesimpulannya, berdasarkan analisis Sosta, Starbucks memiliki model bisnis yang kuat dan memiliki ekosistem bisnis yang terintegrasi. Starbucks juga tidak hanya menjual kopi, tetapi juga berhasil mengubah sajian kopi menjadi pengalaman gaya hidup yang bernilai tinggi, hingga mampu menjadikan gerainya sebagai the third place. Berbagai taktik, aksi, dan strategi yang dilakukan membuat Starbucks menjadi pemimpin global dalam industri kopi dan pengecer kopi spesial terbesar. Selain itu, dalam menjalankan bisnisnya, Starbucks juga fokus terhadap keberlanjutan kopi dengan tujuan menciptakan masa depan kopi yang adil, tangguh, dan ramah lingkungan. Kemudian, dengan inovasi teknologi, Starbucks mampu menjaga keunggulannya di pasar yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.